tradisi Imlek biasanya kita khusus di sayuran itu ada di hari ke-7 dari Imlek itu, di mana kita ngambil 7 jenis macam sayur. 7 itu kalau menurut saya itu lambang angka yang tidak ada habisnya. Cuman memang ada beberapa yang jadi utama itu biasanya sawi pahit. Sebenarnya sawi pahit diambil dari bahasa Teochew yang biasa kita pakai itu tua cai. Tua itu besar. Jadi dengan harapan apapun yang kita usahakan itu akan jadi besar. Pagi ini kita akan menunjukkan cara bertanam sebagaimana yang saya lakukan sekarang. Adapun tanaman yang saya pakai itu biasa saya tanam sayur, benihnya seperti ini benih selada. Dan media tanamnya adalah campuran tanah, pupuk kandang, sama arang sekam. Jadi perbandingannya 1 tanah, 1 pupuk kandang, 2 sekam supaya lebih poros airnya. Caranya kita taburkan biji dari tanaman yang akan kita tanam ke media tanam. Kita tutupin tadi benih yang kita taburin itu dengan sedikit tanah supaya dia nggak terlalu kering seperti ini. Setelah selesai, ini kan masih dalam kondisi tanahnya masih basah, kita biarin dan kita taruh di tempat yang teduh. Kita bisa misalnya di bawah sini juga tempatnya teduh biar dia nggak terlalu cepat kering. Salah satu cara yang biasa saya pakai juga supaya untuk menghemat kita penyiraman air dengan memanfaatin botol bekas air mineral seperti ini. Jadi kita pakai sumbu vinil supaya bisa mengalirkan air yang kita akan taruh di sini sebagai sumber air dari tanaman yang akan kita tanam. Saya udah setahunan lah pakai cara ini, dan saya dapat inspirasi juga dari YouTube ini cara ini. Jadi pertama kita masukin dulu media tanamnya. Setelah diisi, kita masukkan bibit tanaman yang sudah kita siapkan dengan cara masukin begini aja. Setelah ini kita isi air untuk sumber airnya. Airnya itu kita tambahin dengan pupuk cair yang kita bikin sendiri juga dari sisa sampah dapur. Nah, kita isi lagi dengan air
Setelah itu tadi yang kita sudah siapkan kita masukkan begini. Jadi dengan cara begini kita tidak perlu setiap hari siram karena air yang ini akan menjadi sumber dari tanaman ini, tanaman sayur yang kita tanam. Sekarang saya mau nunjukin cara gantung di pagar yang setelah kita siapkan. Seperti yang sudah saya tanam seperti yang di sini, kita cukup dengan gantungkan cantolan kawat yang tadi seperti ini aja. Dan kita nggak perlu lagi untuk siram tiap hari. Semenjak COVID kayaknya ya, mungkin kayaknya di pertengahan Maret kayaknya mulai Maret, karena dari COVID ya udah daripada kegiatan berkurang ya udah kita main tanah aja jadinya. Sebenarnya nyalurin senengnya aja, nyalurin hobi. Karena memang saya juga suka nanam-nanam. Sebenarnya background saya itu pertanian memang. Kuliah saya di pertanian, cuman karena kerja nggak di pertanian, cuman nyalurin senengnya dan ilmu yang dulu nggak kepake, ya udah kita begitu aja jadinya. Meskipun dengan skala yang kecil, ya kalau teman-teman sih banyak mereka tuh di kebun sawit macam-macam. Awalnya saya sayur kailan, sawi, terus selada, macam-macam. Jadi beli benihnya di toko online, ya udah kita semai-semai selesai ya tanam. Ini udah berapa kali panen ya? Mungkin 3-4 kali panen udah. Awalnya tuh saya pas ke Jonggol, itu pas diajak orang untuk lihat kebun budidaya jamur tiram ya. Bagus juga ini. Akhirnya saya beli bonggolnya, medianya, saya kembangin sendiri. Nah, ternyata dia bisa menghasilkan dan kita boleh bilang tiap hari ada aja panen yang bisa kita ambil dari jamur tiram yang kita tanam sendiri gitu loh. Sebenarnya nggak terlalu susah, cuman kadang mungkin orang nggak tahu aja kali ya. Sebenarnya gampang, kita misalnya beli 20 atau 30 bahan medianya. Ya, kita ntar yang satu muncul, ntar muncul. Nah, itu besok muncul 2-3 hari kita udah bisa panen itu, cepet. Karena memang medianya udah disiapin dengan jamur tiram itu. Sebenarnya kalau saya juga lagi nyari jenis jamur yang lain supaya nggak cuma tiram aja gitu. Perawatan memang telatennya itu karena kita mesti siram. Apalagi pas lagi kemarau itu kita lebih rajin siram. Terus kita pantau ada hama atau enggak. Kalau ada hama, sampai untuk pengendalian hama pun kita bahan organik juga. Jadi benar-benar kita full organik tanpa ada bahan kimia. Dari pupuk, dari media tanam juga nggak ada yang bahan kimia. Semuanya kita benar-benar organik di sini. Lempu yang bukan sayur kita harus hilangin karena nanti ambil nutrisi dari tanah ya. Karena ini di dalamnya ini ada itu udah lihat udah mulai tumbuh ini bawang merah.
sebelumnya kayaknya ini hobi kita sendiri. Dari kita pindah di sini udah 17 tahun. Setelah pindah kita ada siap tempat untuk tanam sendiri. Ini udah biasa. Di Taiwan juga begitu. Gampangnya tanam ubi itu satu sehat, satu mudah kembang juga nggak usah teknik, udah berhasil cepat itu. Dari itu kemudian kita bisa tanam bawang putih atau kucai, itu juga biasa orang Taiwan suka. Saya siap tanah untuk tanam biji sawi. Banyak orang pakai pot aqua bekas itu juga bisa, tapi itu harus tahun ulang. Ini bisa langsung hancur di dalam tanah. Sendiri, kerja sendiri, hasil juga konsumsi sendiri. Ya betul aja, masih lumayan. Dua-duanya sama. Ya. Karena saya lebih banyak, saya kerja di taman, masanya istri. Kalau udah pasang itu sayur, udah hidup, wah, hati semua senang. Ya, karena orang jalan lewat, wah ini apa, sayur ini apa, semua kompor-kompor semua senang di sini, di hati. Ini kita mau pakai oyong Taiwan ya. Nah ini cukup gede. Asa, bagus nih. Ya manis, jadi semut juga banyak. Semut enak. Iya, oke. Buah mangkisa lasir. Kita hari ini ambil satu masak sup. Nah. Tradisi Imlek biasanya kita khusus di sayuran itu ada di hari ke-7 dari Imlek itu, di mana kita ngambil 7 jenis macam sayur. 7 itu kalau menurut saya itu lambang angka yang tidak ada habisnya. 7. Makanya pas di hari ke-7
pakainya 7 macam sayur. Kalau di yang kita tanam ada, ya kita ambil aja, nggak mesti terpatok, ada beberapa jenis macam. Cuman memang ada beberapa yang jadi utama itu biasanya sawi pahit. Sebenarnya sawi pahit diambil dari bahasa Teochew yang biasa kita pakai itu tua cai. Tua itu besar. Jadi dengan harapan apapun yang kita usahakan itu akan jadi besar. Seperti yang ini. Nah, ini salah satu sayur besar ini, tua cai namanya. Yang biasa kita pakai bagian dari 7 macam sayur yang di hari ke-7. Berikutnya lagi kita panen sayur selada. Seperti yang ada di sini. Media tanam sama nih. Jadi tanah, pupuk kandang, sama sekam. Pinggirnya itu bahan PVC. Yang bahan potongan PVC yang kita jadi dari bahan limbah yang kita pakai manfaatin sebagai pot lah. Nah, ini seperti juga bisa kita jadikan salah satu dari 7 macam sayur yang kita biasa pakai di hari ke-7. Kita cabut aja. Nah, ada daun bawang juga yang kita tanam di sini. Jadi kita mau panen salah satunya itu daun bawang juga bisa kita jadikan kelengkapan dari 7 macam sayur. Nah, ini. Selanjutnya ada sawi yang bisa kita panen juga. Saya ambil sawi yang di sini aja. Meskipun orang tua saya nggak ada, tapi kita dari keluarga kita sendiri masih tetap lanjut. Wah, hari ke-7 nih, kita udah siapin 7 macam sayur yang buat kita makan di pagi hari biasanya. Oke, jadi kita bawa turun ke bawah untuk ditumis.
pertama-tama panasin minyak sama bawang putihnya sampai wangi. Sudah itu biasanya sih saya memisahkan antara batang-batang sayur dengan daun-daunnya. Jadi biar lebih gimana? Lebih empuk dulu batang-batangnya. Habis itu kami baru memasukkan daun-daunnya. Ya, salah satu alasan kami suka berkebun ya karena kami suka makan sayur-sayuran. Jadi ya udah suami sekalian suka berkebun juga. Kalau berkah bagi saya tiap hari kita dapat berkah. Nggak ada momen khusus yang jadiin berkah yang lebih besar. Cuman kalau pas Xinjie itu, pas Imlek itu kebanyakan kita ngumpul. Salah satu berkah itu kita waktu itu ngumpul. Jadi kita meninggalkan kesibukan kita sehari-hari untuk ngumpul. Kalau pas waktu ada orang tua saya masih di rumah, itu kalau pas hari pertama Imlek, itu yang datang itu sekitar 50-an orang. Karena sepupu-sepupu saya, karena masih ada orang tua, mereka tetap mengunjungin orang tua. Salah satu tradisinya Imlek itu begitu. Nah, pas kebetulan kita di rumah ada orang tua, jadi saudara sepupu yang lain kan pada ngumpul ke sini. Nah, itu yang saya anggap itu berkah karena ngumpul. Kalau untuk keseharian yang namanya rezeki itu tiap hari kita tetap selalu dikasih rezeki. Nggak pas Imlek atau apa. Jadi berkah Imlek itu menurut saya kita kesempatan untuk ngumpul, untuk silaturahmi yang kadang karena kesibukan sehari-hari akhirnya nggak pernah ketemu, nggak tahu apa. Jadi bisa ngumpul dan kita bisa berbagi kebahagiaan di situ. Itu aja sih.